Baik, sekarang saya akan coba menjelaskan cara lain ya untuk kita bisa membuat flowchart adalah kita memulai dari akhir. Kalau sebelumnya mulai dari awal, nah sekarang kita akan coba start from the end. Nah, jadi kita bisa bertanya dulu dalam kasus yang tadi itu yang kita butuhkan tuh apa? Yang kita butuhkan adalah sebenarnya adalah jarak terbaik ya. Nah, maka kita mulai berarti dari n-nya. Ya. Nah, jadi untuk dapat jarak terbaik, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita memilih misalnya gitu ya. Untuk bisa mendapat jarak terbaik, kita memilih ya jarak yang terbaik. Untuk bisa memilih, kita butuh apa? Oke. Nah, untuk dapat memilih, kita tentu butuh ada pilihan, begitu ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan. Nah, untuk bisa mendapatkan pilihan, berarti kita harus pilihan jarak, gitu ya. Jadi sebelum itu kita harus menghitung jarak dulu, menghitung jarak setiap alternatif, begitu ya. Oke, nah untuk bisa menghitung jarak setiap alternatif, berarti kita harus tahu apa saja nah apa saja jarak alternatifnya, itu ya. Atau tadi misalnya ya kita bisa membandingkan pilihan jarak ya perbandingan ya tadi misalnya membandingkan jarak alternatif. Nah, kemudian ini adalah perbandingan akhirnya gitu ya. Perbandingan jarak dan alternatif. Setiap alternatif. Oke, perbandingan setiap alternatif. Kemudian oke. Nah, ya ini membandingkan jarak alternatif. Untuk kita bisa membandingkan jarak alternatif, berarti kita harus punya jarak-jarak alternatifnya. Begitu ya. Jadi kita mundur, jadi berpikirnya mundur ke belakang. Untuk bisa mendapatkan jarak alternatif, berarti kita harus menghitung jarak. Ya, menghitung semua jarak. Nah, untuk bisa kita menghitung jarak, kita butuh koordinat, berarti kan ya. Nah, ini adalah untuk bisa menghitung jarak, maka kita harus mengetahui kalau misalnya kita menggunakan sistem, berarti mungkin sistem yang terisi koordinatnya. Nah, dari sana baru dihitunglah menggunakan proses perhitungan jarak ini. Nah, ini menggunakan, nah tadi misalnya berarti proses apa ini? Berarti kita harus input data koordinat pada sistem. Sebagai contoh mungkin Google Map. Nah, untuk bisa mendapatkan data koordinat, kita bisa menggunakan, kita berarti butuh dua data koordinat tempat asal kita dan tempat tujuan kita, gitu ya. Nah, berarti kita bisa oke. Oke, ini bisa seperti ini. Nah, oke, jadi kita tentu butuh apa saja? Oh, kita butuh koordinat ya. Kita butuh koordinat kampus. Nah, begitu ya. Dan ini koordinat rumah misalnya begitu. Nah, berarti ada proses apa untuk bisa untuk mendapatkan dua ini? Maka kita butuh identifikasi koordinat rumah atau kos. Dan ini identifikasi koordinat ya rumah atau kos, betul.
Dan ini identifikasi koordinat kampus. Begitu ya, dan kita awali dulu dengan tadi misalnya dengan start begitu. Nah, begini ya. Oke, jadi hasilnya akan mirip ya. Jadi kita bisa memulai dari awal mengandai-andai, tapi bisa juga kita berangkat dari belakang, kemudian kita tarik. Oke, berarti tahapan apa yang harus kita lalui sehingga proses ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita bisa cek setiap input proses dan outputnya. Oke, seperti itu ya.